Ya, untuk mengetahui perkembangan selengkapnya sudah bergabung bersama kami warga negara Indonesia yang saat ini berada di Paris, Prancis, Diah Jayengrana Bordes atau yang akrab dipanggil Ibu Tetet. Halo Ibu Tetet, selamat pagi waktu Indonesia. Nah gimana nih hari pertama kemarin pelonggaran lockdown di sana langsung dimanfaatkan Ibu Tetet dengan seperti apa? Langsung keluar rumah atau seperti apa di sana? Aduh, selamat malam. Saya di sini masih malam ya, jam 23. Hari pertama pelonggaran lockdown. Saya tidak begitu memanfaatkan karena masih takut untuk pergi jauh-jauh ya. Melihat banyaknya orang yang masih tidak disiplin. Karena lihat di beberapa area itu banyak sekali orang seperti seolah-olah merayakan pesta kebebasan segala macam, terutama anak-anak muda ya. Dan saya hanya keluar di sekitar rumah saya, di sekitar tempat tinggal saya. Sejauh ini cukup tertib, artinya semua orang memakai masker, di jalan-jalan pun, mobil-mobil pun tidak terlalu banyak ya. Tetapi di dalam metro, di dalam proyek yang suburb, itu masih banyak ada beberapa line yang sulit dikendalikan. Metro masih padat, masih bertumpuk manusia keluar dan masuk, belum tertib 100%, tetapi kemajuan itu ada ya, seperti di stasiun-stasiun kereta api, semua keamanan sih dijamin ya, tapi tetaplah masih belum. Saya sendiri baru mulai besok bekerja, jadi saya baru lihat besok keadaannya. Ya, persiapannya seperti apa nih Bu Tetet? Kalau dalam artian tadi sempat khawatir ya mengingat euforia warga yang sudah hampir 2 bulan di lockdown, lalu mereka seperti merayakan kebebasan. Kalau buat ibu maupun keluarga, apa yang menjadi kekhawatiran untuk memulai kembali aktivitas keseharian dengan kondisi yang sudah sempat di lockdown lama? Kekhawatirannya karena saya masih merasa virus itu masih di mana-mana ya. Kita seperti pemerintah kemarin, pemerintah Perancis, Perdana Menteri Perancis mengatakan bahwa kita tetap akan hidup dengan virus ini. Ada di sini, jadi kita harus selalu waspada. Iya. Nah itulah yang mengkhawatirkan saya. Sebetulnya tidak terlalu khawatir, saya khawatir karena melihat di beberapa tempat, di beberapa daerah, masih banyak orang yang susah mendisiplinkan dirinya. Terutama Paris dan sekitarnya yang dikatakan Ile-de-France. Ile-de-France itu Paris sampai dengan suburbnya ya, sampai sekitar 50 kilometer. Itu yang terbanyak. Itu yang terparah korbannya. Dan Ibu Tetet di sana kan sudah lebih lama begitu ya, sudah sejak 80-an kalau tidak salah ya di Prancis, di sana sudah seperti ibunya anak-anak para pelajar Indonesia katanya kalau di sana. Nah di sana juga sampai memberikan imbauan nggak sih ke anak-anak yang ada di sana, para pelajar untuk juga menerapkan physical distancing atau apa yang paling sering mereka curhatkan begitu? Himbauan itu anyway, kedutaan KBRI di Paris ya, itu setiap minggu rutin memberi himbauan ya. Himbauan diingatkan kembali ke via PPI. PPI itu Persatuan Pelajar Indonesia ya, dan diaspora dan sebagainya. Semua itu ada. Tetapi yang sebagai ibunya anak-anak, semacam ibu kos atau seperti apa ya, ibunda begitu? Enggak, ibu pungut. Itu anak-anak saya namanya pungut. Ada pungut generasi 1, pungut generasi 2, pungut sebagainya. Itu biasa yang kasihannya sekarang ini, himbauan mereka bukan himbauan, curhat mereka adalah mereka ini kan banyak yang sudah sekolah sendiri tanpa beasiswa. Jadi mereka ada beberapa mahasiswa, terutama anak-anak yang saya anggap betul-betul yang saya garansi di sini, itu yang mereka sudah tidak ada beasiswa lagi, tetapi mereka melanjutkan sendiri program S3 mereka, S2 dan sebagainya. Anak-anak yang sangat pekerja keras ya. Nah mereka sambil memiliki pekerjaan sampingan. Dengan adanya lockdown ini, mereka kehilangan penghasilan itu semua. Itu yang berat buat mereka. Banyak mahasiswa yang mengalami itu. KBRI memberikan juga tiap minggu sumbangan makanan ya kepada pelajar-pelajar. Tapi kan banyak sekali seluruh Perancis, jadi mereka cuma ya ininya. Dengan demikian sebisanya saya ya bantu anak-anak saya lah.
kalau mereka datang ke sini, artinya nggak ketemu rumah saya ya, mereka tidak masuk ya, saya tidak berani terima orang di rumah saya ya. Tapi ya dengan kita memberikan cara saya, entah ya, saya memberikan makanan lewat jendela, saya turunkan seperti sumur, jadi mereka mengambil sembako ke rumah saya gitu loh, karena saya sendiri tidak bisa menemui mereka. Nah ini terkait dengan Ramadan Bu, di sana bagaimana dengan Ibu sudah menghabiskan waktu puluhan tahun di Paris, lalu saat ini ada pandemik, pasti terjadi perubahan cukup signifikan dalam merayakan Ramadan. Bisa diceritakan sedikit bagaimana Bu kondisi di sana? Aduh, kondisi Ramadan ya alhamdulillah sih sampai sekarang saya sendiri pribadi saya masih menjalankan, dan banyak teman-teman juga warga di sini yang menjalankan itu. Cuma memang sedih ya, setelah sekian puluh tahun suasana Ramadan memang kita selalu berusaha menciptakan suasana sendiri. Karena kita jauh dari negeri kita, jadi kita buka puasa bersama, mengadakan KBRI mengadakan tarawih seminggu sekali. Saya di rumah saya mengadakan tarawih seminggu sekali dengan mahasiswa-mahasiswa semua anak-anak saya gitu loh. Tahun ini semua hilang. Kita berjumpa pun tidak, sudah 2 bulan tidak ketemu gitu loh. Jadi cuman dengan video call gitu, kayaknya sedih juga ya. Sedih sekali. Sedih lah. Dan dari suaranya juga bisa terdengar begitu ya, bagaimana harunya Ibu Tetet itu di sana dan juga membayangkan anak-anak yang ada di sana untuk bertahan begitu. Saya sedih sekali gitu, jadi setiap sahur kita cuma ya tanya kabar, makan apa, ini, apakah kalian cukup gitu. Terus saya tidak menyiswa, tapi beberapa anak yang saya ini kan, saya selalu ya kepikiran kayak anak sendiri ya. Saya pikir hari ini makan cukupkah makan kamu, sembako masih ada atau apa ya. Alhamdulillah sih ya, sebisanya saya membantu mereka. Tapi ya memang terutama kesulitannya yaitu mereka kehilangan pekerjaan. Nah itu dengan penghasilan mereka itu mereka untuk membayar sewa apartemen dan sebagainya. Baik Bu, jadi curhat itu pun ada dari pihak orang tuanya di Indonesia, tidak apa-apa. Pokoknya saya ada di sini, saya tetap akan membantu mereka gitu loh. Tapi ikut prihatin sekali ya. Saya Lebaran, saya mau masak, saya ini biasa saya open house di rumah dengan semua. Kali ini nggak bisa sama sekali. Nah dengan segi kondisi keterbatasan seperti ini Bu, apakah Ibu mengalami kesulitan tadi ya? Karena mengingat Ibu sendiri dalam usia yang cukup rentan kalau terpapar virus COVID-19, sehingga pasti Ibu tidak banyak melakukan aktivitas keluar rumah. Lalu bagaimana Ibu mendapatkan bahan makanan, kemudian juga kebutuhan-kebutuhan harian tadi ya, yang mungkin selama ini sangat mudah didapatkan di Paris? Iya, apalagi kalau kita lihat tuh makanan-makanan Indonesia begitu banyak yang dimasak sama Ibu Tetet di sana. Jadi gimana tuh Bu dapetin bahan makanan? Dapat bahan makan karena groceries tetap buka ya. Dan kebetulan di sekitar saya tinggal ini kita kan hanya selama ini diizinkan keluar hanya 1 jam per hari, itu boleh, dan 1 kilometer maksimum. Itu pun dengan surat izin, kita harus membawa surat izin. Kebetulan di tempat saya tinggal ini memang cukup strategis ya. Saya kurang dari 500 meter itu saya ada 4 supermarket, ada 5 farmasi, itu yang mana mereka tetap buka pada masa lockdown ini ya. Jadi saya keluar ya seminggu 2 kali saya turun rumah. Saya keluar untuk ya belanja keperluan aja ya. Karena kebetulan anak-anak saya pun tidak di rumah, mereka sudah tinggal masing-masing. Ya cuma untuk kita berdua sama suami ya alhamdulillah lah cukup. Karena yang susah itu memang mencari tepung, mencari telur, itu yang basic sekali, itu yang selalu cepat habis. Iya. Ini kalau kita lihat di video ada mahasiswa itu ya Bu ya bawa tali gitu, itu mau ke rumah Ibu ya ngasih makanan ya. Bisa cerita nggak Bu, itu emang aktivitas mereka dapat bantuan atau gimana Bu Tetet? Setiap minggu berapa kali gitu Bu? Nggak, itu anak-anak saya itulah salah satunya. Jadi saya selain jadi orang tua mereka ya setiap tahunnya, setiap ada generasi itu saya pasti juga menjadi orang tua apa orang yang menjamin untuk sewa apartemen mereka di sini, menjamin beberapa mahasiswa. Jadi itu saya garantinya. Nah itu juga anak-anak itu adalah anak-anak saya. Itu ada dari Jogja, ada anak dari Kalimantan. Satu apartemen itu 6 orang. Itu dekat kali saya dan mereka orang-orang yang betul-betul pintar dan bekerja keras.
Nah itu ya itulah mereka kehilangan pekerjaan itu. Mereka kalau malam itu kan jadi ikut apa GoFood itu loh, ngantar makanan, pokoknya bekerja. Nah, untuk ini ya jadi saya memang berusaha kalau bisa ya seminggu sekali saya selalu tanya ada apa kurang. Jadi kemarin itu saya kira begitu lockdown itu saya kasih sembako, saya bilang gitu. Saya kasih sembakonya, saya bilang, tapi lo turun pakai itu ya, saya nggak mau turun jadi kita pakai tahu. Karena memang antisipasi juga ya Bu ya, memang luar biasa semangat juga dari Ibu Tetet. Tapi Bu, setelah ini kan ada pelonggaran lockdown ya, apakah juga sudah ada curhatan dari mereka bahwa oh ini udah sebagian sudah kembali bekerja, dan juga bagaimana penerapan di sana? Kalau di Indonesia ini kan kalau misalnya mau keluar kota harus ada surat referensi kesehatan, ada rapid test ya seperti itu yang harus ditunjukkan bahwa ya negatif. Sama ya? Sama ya. Jadi keluar pun sekarang kita hanya dibatasi sejauh tidak pakai lagi izin kecuali untuk bekerja ya. Dan itu pun 100 km, tidak lebih dari 100 km. 100 km kecuali kalau memang kita ada untuk membesuk orang tua, orang yang sakit, itu kita bisa mendapatkan izin. Nah seperti saya misalnya besok saya bekerja. Jadi yang diatur, yang dicoba oleh pemerintah adalah membatasi penumpang yang menaik kendaraan umum seperti subway. Jadi pada jam-jam rush hour itu orang yang tidak bekerja tidak boleh naik. Jadi yang mau naik itu harus menunjukkan surat bahwa saya akan berangkat kerja. Surat medis juga? Surat dari perusahaan. Oh, oke. Seperti saya besok saya bekerja. Saya punya jam kerja agak dirubah besok. Saya mulai jam 12 sampai jam 20.30. Baik. Surat dari perusahaan, saya diizinkan ditulis bahwa saya akan naik metro mulai jam 11 dan maksimum 21.30. Ya. Itu untuk bekerja. Jadi saya akan dapat prioritas, saya akan boleh lewat jam-jam segitu. Oke. Baik. Iya Ibu, terima kasih sekali perbincangannya. Sayang sekali kita bisa melakukan Skype langsung ya dari Paris. Tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa dan juga tetap menjadi ibu buat anak-anak Indonesia yang ada di Perancis ya Bu. Nanti satu hari kita mesti ketemu ya. Iya, baik, kita mau nanti coba kita juga jalan-jalan ke masakan Paris. Ibu Tetet ya kalau datang ke Indonesia. Terima kasih sekali Bu sudah bergabung bersama kami di Connected Ramadan.